Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riki Dayati dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan laporan dari hasil wawancara dan observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hasil dari laporan saya, yaitu dengan tema praktek nyata guru dalam memberikan motivasi dan penghargaan siswa di kelasnya. Oke, sebelum saya memaparkan hasil dari laporan observasi wawancara saya, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan apa itu motivasi. Nah, motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilaku seseorang untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan motivasi kepada siswa. Nah, mengapa kita harus memberikan motivasi kepada siswa? Agar siswa lebih giat belajar, dan dengan motivasi mereka akan mendapatkan hasil pembelajaran atau nilai yang baik. Oke, selanjutnya itu reward. Reward atau penghargaan adalah suatu imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu pentingnya motivasi dan reward atau penghargaan diberikan kepada siswa. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh guru. Tidak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan guru saja, seperti administrasi, alat peraga, maupun strategi cara penyampaiannya saja. Tetapi ada hal lain yang sangat penting yang juga harus ada dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, yaitu motivasi dan penghargaan belajar anak. Karena jika dalam kegiatan tersebut tidak ada motivasi dan penghargaan pada diri siswa, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Sebaik apapun persiapan guru, semahal apapun buku yang kita miliki untuk pembelajaran, jika tidak ada motivasi pada diri siswa, semua akan percuma. Untuk itu, hal yang tidak kalah penting yang harus kita persiapkan agar pembelajaran yang kita kemas menjadi menarik dan memiliki motivasi agar tercapai tujuan pembelajaran adalah motivasi belajar siswa dan penghargaan. Maka banyak cara yang dapat dilakukan guru, yaitu bagaimana cara guru dapat membangkitkan atau meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya yaitu dengan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi, memberikan sanksi atau hukuman kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, dan penghargaan maupun sanksi yang kita terapkan pun harus benar-benar dikemas yang pas sehingga tidak menimbulkan efek-efek negatif yang tidak kita kehendaki. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan kegiatan wawancara dan observasi saya. Adapun langkah-langkah wawancara saya yaitu pertama, menetapkan tujuan wawancara. Kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Ketiga, melakukan wawancara. Keempat, melaporkan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas di mata kuliah Psikologi Pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Saya memilih topik praktik nyata guru dalam memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa di kelasnya. Oleh karena itu, narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Hargia Anggun Pratiwi, Sarjana Pendidikan, mengajar di Sekolah Negeri 09 Pontianak Utara. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka saya berharap telah memenuhi tugas psikologi pendidikan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah,
Tujuan wawancara saya yang pertama yaitu mengetahui praktek nyata guru dalam memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa di kelas. Yang kedua, memahami gambar situasi keadaan kelas secara nyata dalam wawancara praktek nyata guru dalam memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa di kelas. Yang ketiga, yaitu memperoleh informasi, dan yang terakhir, memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu topik wawancara. Topik wawancara yang saya pilih yaitu praktik nyata guru dalam memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa di kelas. Waktu dan tempat wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan pada hari Senin pada tanggal 11 Januari 2021 pada pukul jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempatan di Sekolah Negeri 09 Pontianak Utara. Laporan hasil wawancara. Nah, narasumber di sini bernama Ibu Hargia Anggun Pratiwi, sarjana pendidikan, umur yaitu 29 tahun, profesi sebagai guru mengajar di Sekolah SDN Negeri 09 Pontianak Utara. Pewawancara yaitu saya sendiri, Riki Dayati, serta pencatat saya juga sendiri, Riki Dayati, dokumentasi teman saya yaitu Nadila. Oke, selanjutnya yaitu tentang hasil wawancara. Senin 11 Januari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat, saya dan teman-teman bertemu dengan Kepala Sekolah SDN Negeri 09 Pontianak Utara dan meminta izin kepada guru di SD Negeri 09 Pontianak Utara untuk melakukan wawancara. Setelah meminta izin, saya mendapatkan narasumber Ibu Hargia Anggun Pratiwi, sarjana pendidikan, yang bersedia untuk dilakukan wawancara. Wawancara ini saya lakukan dengan pertama mengucapkan salam dan selamat pagi kepada narasumber serta memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan wawancara. Setelah memperkenalkan diri dan meminta izin untuk mewawancarai narasumber, saya langsung untuk memulai pertanyaan. Pertanyaan saya diawali dengan pertanyaan, apakah Ibu dalam proses pembelajaran pernah melakukan pemberian motivasi atau penghargaan kepada siswa? Narasumber menjawab, iya, pernah. Pertanyaan kedua, di sini saya menanyakan apakah Ibu menerapkan sistem motivasi hanya kepada anak-anak berprestasi? Bagaimana dengan anak yang bisa dikatakan kurang dengan akademik? Apakah diberikan motivasi juga atau malah mendapatkan hukuman? Narasumber menjawab, tidak. Semuanya Ibu berikan motivasi, baik yang berprestasi maupun tidak berprestasi. Dan Ibu juga memberikan motivasi kepada anak yang juga bermasalah di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa narasumber memberikan hak dan motivasi yang sama kepada semua siswanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Ibu dalam memberikan penghargaan kepada peserta didik? Narasumber menjawab, biasanya pada saat pembelajaran tatap muka dengan memberikan kuis sebelum pembelajaran dimulai ataupun di saat pembelajaran. Di saat siswa bisa menjawab, diberikan hadiah kecil. Bisa juga siswa dibuat kelompok-kelompok kecil dan yang bisa menjawab atau mengerjakan tugas guru dengan baik mendapatkan reward. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa narasumber memberikan penghargaan kepada peserta didik berupa hadiah kecil dengan imbalan para siswa dapat menjawab pertanyaan atau kuis serta pun tugas yang diberikan guru dengan hasil yang baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang anak yang berprestasi atau yang tidak berprestasi? Pandangan narasumber yaitu tentang anak yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi secara akademik, mereka memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Jadi dalam hal pemberian reward atau motivasi tetap sama. Justru untuk anak yang kurang dari akademik ini lebih kita rangkul supaya mereka tidak merasa tersisih dan tidak merasa bahwa guru hanya memperhatikan anak yang pintar saja, sedangkan kami yang kurang dari akademik tidak diperhatikan. Jangan sampai anak-anak berpikiran seperti itu. Baik, dapat disimpulkan dari pertanyaan tersebut bahwa narasumber
memandang siswa secara akademik memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, serta dalam pemberian reward atau motivasi, serta narasumber memberikan motivasi yang lebih kepada anak yang kurang dari akademik supaya mereka tidak merasa tersisih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara ibu dalam memberikan motivasi terhadap anak yang mengalami broken home? Narasumber menjawab, kebetulan di kelas saya 2 tahun ini sering atau paling banyak anak-anak yang mengalami broken home. Jadi secara perilaku pun mereka berbeda dari anak-anak yang orang tuanya utuh. Kadang mereka emosinya susah kita atur, kadang ada harinya cemburu dan tidak mau berbicara sama temannya. Terkadang juga marah. Jadi motivasinya pendekatan secara hati ke hati, sering diajak ngobrol, kita motivasi sebisa mungkin menjalin hubungan baik bersama mereka karena berpengaruh terhadap psikologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara untuk memberikan motivasi kepada anak yang mengalami broken home yaitu dengan menjalin hubungan baik bersama mereka sehingga mempengaruhi terhadap psikologi mereka menjadi lebih baik dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik seperti anak-anak yang lainnya atau anak-anak yang mempunyai orang tuanya yang utuh. Di sini peran guru sangatlah penting untuk menyemangati atau memberikan motivasi kepada anak yang broken home. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat ibu bahwasannya suatu hukuman yang diberikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Narasumber menjawab, hukuman di sini tujuannya tidak untuk menyakiti atau menjudge mereka kalau mereka anak yang tidak baik, tetapi tujuannya yaitu efek jera dan mereka termotivasi untuk lebih disiplin. Di sini juga hukumannya jangan sampai hukuman itu membuat mereka akan jatuh dan mereka merasa tidak dihargai. Misalnya dalam masalahnya hanya 2, tetapi kita memberikan hukumannya 10, jadi tidak seimbang. Jadi mereka merasa hukumannya bukan untuk mendidik, justru untuk membuat mereka makin jatuh. Oleh karena itu, kita sebagai guru ketika memberikan hukuman harus sewajarnya saja. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini bahwasanya suatu hukuman yang diberikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa jika hukuman tersebut bertujuan menimbulkan efek jera sehingga mereka termotivasi untuk lebih disiplin, serta kita sebagai guru dalam memberikan hukuman sewajarnya saja dengan dilihat dari kesalahan yang mereka lakukan, dan jangan sampai hukuman yang kita berikan kepada siswanya membuat mereka merasa tidak dihargai serta terganggu hingga ke mental fisik siswa. Pertanyaan selanjutnya, adakah dampak positif dan negatif terhadap siswa setelah diberikan motivasi dan penghargaan? Narasumber menjawab, iya, yang ibu lihat setelah diberikan motivasi, anak-anak menjadi lebih ceria, tidak terkekang, kemudian mereka merasa senang, otomatis jika mereka belajarnya udah happy dan nyaman, itu akan berdampak pada nilai mereka nantinya. Secara akademik, misalnya, ulangan semester kemarin kurang, setelah diberikan motivasi jadi ulangan semester depannya lebih baik setelah diberikan motivasi. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini bahwa memang ada dampak positif dan negatif terhadap siswa telah diberikan motivasi dan penghargaan, khususnya pada dampak positif. Setelah diberikan motivasi, anak-anak menjadi lebih baik sehingga berpengaruh kepada akademik mereka. Oleh karena itu, saya harapkan guru-guru ataupun calon guru nantinya tidak bosan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita, karena dampak positifnya sangatlah besar kepada anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sajakah faktor pendukung dari penerapan motivasi dan penghargaan di kelas? Narasumber menjawab, faktor pendukung seorang guru harus memberikan motivasi tetapi tidak harus sama dalam memberikan motivasi kepada semua anak, karena dilihat lagi dari faktor belakang anak. Otomatis faktor-faktor anak berbeda. Setiap motivasi apa saja yang mereka butuhkan baru kita bisa memberikan motivasi. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan tersebut bahwasanya kita sebagai guru harus pandai melihat ataupun memilah dalam memberikan motivasi kepada anak. Karena
memiliki faktor belakang yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan guru kepada siswa sehingga guru tidak ada kesalahpahaman dalam memberikan motivasi kepada anak. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa faktor penghambat dari penerapan motivasi dan penghargaan di kelas? Narasumber menjawab, terkadang kita sebagai guru harus memberikan motivasi ataupun penghargaan kepada siswa, tapi ternyata lingkungan di luar sekolahnya ataupun lingkungan keluarganya itu mereka tidak mendapatkan motivasi atau penghargaan yang serupa. Otomatis ada miskoneksi karena di sekolah anak-anak diberikan motivasi dan penghargaan, sedangkan di rumah dan lingkungan sekitar tidak diberikan motivasi ataupun penghargaan. Otomatis tidak efektif. Jadi perlu kerjasama erat antara orang tua dengan guru dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan tersebut bahwasannya faktor penghambat dari penerapan motivasi dan penghargaan di kelas yaitu dilihat dari faktor lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya. Karena kita ketika guru telah memberikan motivasi atau penghargaan tetapi orang tua ataupun lingkungan sekitarnya tidak mendukung, maka usaha yang dilakukan oleh guru dalam memberikan motivasi kepada siswa menjadi tidak efektif dan tidak terekam di pikiran anak-anak. Karena tidak adanya dorongan ataupun motivasi dari keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah berpengaruh penting terhadap siswa. Jadi, salah satu cara dalam penerapan motivasi siswa dapat menimbulkan sesuatu yang baik dari siswanya, yaitu perlunya kerjasama yang erat antara orang tua dan guru serta lingkungannya. Dan pertanyaan terakhir, adakah program khusus yang dibuatkan sekolah untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Narasumber menjawab, ya, dulu ada semacam KLK atau kelas layanan khusus, cuman tidak tahu karena programnya sudah lama dan juga program khususnya tidak diketahui seperti apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 09 Pontianak Utara pernah membuat program yaitu KLK, kelas layanan khusus. Dan untuk pertanyaan penutup, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Hargia Anggun Pratiwi sebagai narasumber, dan saya kira sudah cukup untuk mengetahui informasi dari beliau, dan saya mohon maaf jika wawancara saya masih banyak kekurangannya, dan tak lupa juga saya mendoakan kepada Ibu Hargia sebagai narasumber saya, semoga keluarga Ibu selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk penutup dari laporan hasil wawancara saya, yaitu kesimpulannya setelah wawancara dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak-anak memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari faktor belakang anak, serta motivasi dari orang tua dan lingkungan sangatlah penting didapatkan anak karena dapat berpengaruh kepada psikologi anak. Dan anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan motivasi dan penghargaan. Serta saran dari hasil wawancara dan observasi saya ini, saya menyarankan yaitu harus adanya kerjasama antara motivasi dan penghargaan guru dan orang tua serta lingkungan agar anak mendapatkan dampak positif dari motivasi yang diberikan. Demikianlah laporan hasil kegiatan wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga terlaksana wawancara ini. Saya selaku penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, semoga laporan hasil wawancara ini dapat menjadi acuan pertimbangan serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara. Dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau penjelasan yang saya lakukan dalam memaparkan hasil observasi dan wawancara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.